Welcome to PPI UAE Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman PPWI semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Kali ini PPWI kembali menghadirkan podcast nih. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek besar Uni Emirat Arab, yaitu peluncuran satelit ke Mars. Nah siapa nih kira-kira narasumber yang akan membahas ini? Nah, insya Allah dia ini adalah mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Emirates Aviation University dengan jurusan Aerospace Technology. Nah, ini insya Allah nih udah ahli banget nih tentang astronomi gini ya. Ya, kita langsung aja ya berbincang ke narasumber kita. Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Aduh, waktu dibilang apa sih? Kenapa? Kayak dibilang orang pro atau gimana? Enggak sih, ya Allah demi Allah, enggak sama sekali. Aku masih noob banget. Tapi setidaknya ini kan Kak terjun lah ke jurusan tersebut gitu ya kan? Ya, kan? Iya, cuma ya belum terlalu masuk lah, soalnya masih basic. Oh, nah ini nih pasti para pendengar ini kan kepo kan sama namanya siapa, terus asal dari mana. Nih boleh nih Kakak perkenalkan namanya nih. Halo semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Siva. Ya, nama kuliahnya udah dikasih tahu di mana dan jurusannya juga udah disebutin. Aku sekarang lagi di Indonesia sih untuk sementara karena ya gara-gara corona ini. Kalau di Indonesianya domisilinya di Riau. Oh gitu. Oh berarti di Indonesia ya? Dari kapan tuh di Indonesia? Udah berkarat di Indonesia dari Maret kemarin. Oh, dari Maret kemarin berarti bener-bener dalam rumah terus nih. Iya gini sih sebenarnya kan waktu itu ada kalau di Emirat Arab ini kan udah dikenal kayak ada summer break bukan summer apa sih fall holiday itu, spring break ya kayak ada 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya waktu itu spring breaknya sekitar hari tanggal berapa ya gitu, kayak 2 minggu sebelum sebelum lagi marak-maraknya corona gini gitu kan. Terus waktu di awal benar-benar awal bulannya gitu dikasih tahu ada kemungkinan dimajukan spring breaknya gitu, jadi dicepatin 2 minggu gitu kan. Terus abis itu dilanjutin 2 minggu kelas online karena kan lagi parah-parahnya corona. Jadi udah karena mikir gitu, aduh gimana ya kira-kira pulang nggak ya, kan sebulan tuh nganggur di rumah kan, di kamar sendirian. Terus kawan-kawan yang lain udah pada banyak yang rencana pulang sih, jadi kayak bakal agak sepi gitu di daerah tempat tinggalku. Jadi udahlah, udah sempat ngebahas waktu itu kayak kurang setuju sih bukan orang tua apa sih yang kurang setuju, soalnya kan nanti pulangnya susah kan lagi corona gini-gini, nanti ada tes ini itu lah kan, ada karantina juga gitu ya. Iya bener gitu kan, nanti takutnya susah masuknya tuh gimana, karantinanya apa-apa. Cuma kata mama udahlah bismillah aja lah gitu, ngapain juga nganggur di kamar nggak ngapa-ngapain gitu. Terus di rumah kan sepi, bosan banget ya. Bosan banget gitu, kayak ya udahlah pulang, bismillah pulang. Terus habis itu kayak seminggu sebelum pulang ya enggak nyampe seminggu, beberapa hari, cuma waktu itu udah kayak tanggal 2 itu udah harus rencana udah pulang, udah beli tiket gitu kan 2 April. Terus rupanya kayak 3 hari sebelum tanggal 2 itu ya atau gimana diumumin lanjut online-nya sampai siap gitu. Jadi ya udah kebablasan di sini. Oh gitu. Tapi sampai sekarang berarti belajar online ya? Nah itu dia, kemarin sempat dikeluarin pengumumannya untuk kampus kami waktu itu sempat harus offline gitu. Tapi katanya kalau orang-orang yang lagi nyangkut di negaranya itu boleh online gitu. Cuma abis itu nggak tahu belakangan ini tiba-tiba udahlah online semua gitu. Oh gitu. Nih kalau boleh tahu nih sekarang Kak Syifa sekarang semester berapa sih? Semester 3, ntar lagi sih, belum masuk soalnya. Oh semester 3, berarti nanti berarti semester depan berarti semester 3 gitu ya? Iya, insya Allah. Tanggal 6 September nanti sih masuknya. Ya. Oke, bismillah ya, mudah-mudahan aja lancar ya Kak ya. Amin, insya Allah. Ya Allah, hey. Nih, terus mau nanya nih, kenapa sih Kak Syifa itu kenapa mau kuliah di UAE dan kenapa
milih kuliah di jurusan dan di kampus itu? Nah, kalau misalnya ini ya, aku ngebahas untuk jurusannya dulu. Untuk jurusan emang dari awal sebenarnya senang yang berkaitan sama astronomi. Awalnya kayak lebih mau ngambil jurusan sains astronomi gitu. Cuma kalau mikir secara ke depannya kan kayak kalau misalnya ngambil sains ini kan ada gimana sih? Ada pokoknya kalau kita kuliah ini pasti ada kemungkinan untuk lulus dengan nilai yang baik sama nilai yang buruk. Nah, kalau misalnya iya, kalau misalnya anak sains atau FMIPA nih di Indonesia dibilangnya FMIPA ya. Kalau misalnya ngambil sains ini, kalau misalnya lulusnya dengan baik, alhamdulillah gitu kan bisa lanjut untuk S2, S3-nya. Tapi kalau misalnya hasil lulusnya dengan nilai yang kurang baik, kayak bingung mau lari kemana. Tapi kan kalau misalnya ngambil teknik, baik nggak baik ya udah dapat lah nama teknik gitu kan. Jadi ya udahlah amanin diri dulu ngambil teknik aja kan. Ya udahlah. Terus kenapa ngambil di UAE? Karena sebenarnya nggak ada planning sama sekali sih mau ke UAE ini kayak kalau untuk kuliah di luar negeri emang udah planning dari dulu karena emang alhamdulillah orang tua ngedukung gitu, udahlah di luar aja gitu. Cuma ya waktu itu apa sih kayak waktu itu planningnya antara Malaysia atau UAE sih. Enggak, sebenarnya waktu itu awalnya juga cuma Malaysia. Waktu itu kayak mau ke Eropa Kak? Eropa nggak kurang sih, soalnya mama yang lebih kurang setuju. Soalnya lebih milih negara yang muslim sih gitu. Kalau Eropa kan agak kurang gitu sih. Maaf saudara, cuma ya gitu. Jadi lebih takut kayak orang-orang sekitar gitu kan, soalnya ya takut lebih gampang kan, mama lebih tahu sih Pak ini kayak gampang terpengaruh gitu lah. Jadi ya udahlah aman, apalah cari tempat yang aman gitu. Ya udah gitu. Ngambil UAE karena ya itu sih awalnya nggak planning, cuma abis itu waktu ketemu tiba-tiba lagi searching di Google ada kampus ini, awalnya iseng aja, apa sih coba aja sih entah masuk atau enggak gitu kan. Ya udahlah. Kenapa Kak? Kakak di Unikampus ini beasiswa? Enggak sih, maksudnya waktu apply masuknya itu. Oh, iya. Gitu, waktu apply-nya kayak ya udah iseng aja, entah iya entah enggak gitu kan, nilai pas-pasan juga waktu itu semester 5. Terus ya udah alhamdulillah rupanya lulus pula kan. Waduh, mah tanggung jawab dong gimana ini. Soalnya kan nggak nyangka gitu kan. Cuma terus udahlah kan, diamin aja kan itu tuh akhir semester 5 ya, apa semester 5 kelas 12 semester 1 ya berarti ya. Oh, posisinya masih kelas 12 waktu itu? Iya, masih kelas 12 sudah daftarin gitu. Oh, iya. Padahal rapotnya berarti belum lengkap ya, tapi udah keterima, coba Masya Allah banget. Ya, alhamdulillah gitu lah. Gitu lah. Oh, iya. Nah, terus kalau misalkan Aka tuh kuliah di kampus di itu tuh beasiswa gak sih Kak? Ya untuk sekarang sih belum sih, sebenarnya lagi nyari-nyari juga sih, entah mungkin nggak mesti dari situnya, cuma dari sumber lain juga. Tapi ya harus benerin nilai dulu sih, cuma nggak terlalu berharap karena ya agak susah sih kalau mau nyari beasiswa S1 gitu. Apalagi jurusan yang ini kan agak kayak susah gitu ya. Benar-benar. Terus kan berarti belum beasiswa ya. Nah, ini mungkin kira-kira nih mungkin teman-teman PPWI mungkin ada yang mau kayak Kak Syifa juga nih. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini kira-kira biaya hidup di WI itu kayak gimana sih? Seberapa sih? Nah, akan bisa menjelaskan. Biaya hidup ya. Kalau di ini kan setiap kalau gimana sih bilangnya, di UAE ini kan setiap emiratnya, bilangnya emirat ya, bukan provinsi ya. Iya, setiap emiratnya pasti beda-beda ya biaya hidupnya, karena kan ya tergantung kota masing-masing juga. Nah, kalau kan nih saya tinggalnya di Dubai, jadi untuk biaya hidup tuh kayaknya lebih tinggi sih dibandingin emirat lainnya. Kayak kalau untuk per bulannya orang tua ngirim sekitar 8 juta sih. Itu udah sama main sekitar segitulah, udah makan sama main gitulah, udah bisa senang juga sih. Jadi kalau
Iya, iya. 2000 Berarti ya, 8 2000. juta itu 8 juta itu udah termasuk kayak biaya asrama, listrik gitu ya kayak apa Wah, gimana? kalau itu enggak sih, biaya asrama itu di luar. Soalnya kan di sini tuh biaya asramanya tuh sama kayak sekalian bayar biaya kampus gitu. Itu juga kan kampus ada nyediain tempat kayak akomodasi. Jadi tinggalnya di situ juga biar lebih gampang aja sih. Jadi bayarnya sekalian waktu bayar biaya kuliahnya per semester gitu. Oh, ya sip sip. Mm. Oh, pokoknya berarti 8 juta itu udah makan, pokoknya udah jalan-jalan gitu ya kayak. Iya, Insya Allah tapi di cukup ya. luar biaya itu insya Allah cukup Di sih. luar kayak kuliah gitu ya. Ya oke. Iya. Oke, siap Kak. Nih, selama Kakak hidup di UAE kayak gitu tuh, kira-kira ada gak sih cerita yang menarik gitu? Yang Hmm. berkesan, mungkin yang memalukan, yang menyenangkan, yang menyedihkan mungkin Kak. Gimana ya mau bilang kayak soalnya kan baru beberapa bulan banget ya di situ waktu itu cuma kayak 5 bulan ya. Tapi Dan kalau misalnya sejauh ini kayak yang buat yang benar-benar kayak buat kagetnya itu ya kayak misalnya kayak gimana ya bilangnya sekitar kotanya itu kayak misalnya yang simple lah ya kalau misalnya tentang nyebrang gitu. Kalau di Indonesia ini kan susah ya nyebrang jalan sana sini gitu kan. oh Tapi iya kalau di iya. sana itu orang tuh bener-bener respect loh mau sekencang apapun mereka kalau misalnya nengok orang udah mau nyebrang pasti mereka langsung berhenti gitu demi orang itu bisa nyebrang gitu sih. Itu yang bener-bener waktu itu buat kaget banget. Jadi ya gara-gara sempat dah agak kelamaan di situ waktu nyampe di sini waktu pulang sempat lupa diri gitu, udah lupa nengok kiri kanan terus kayak Oh iya iya, iya. Soalnya iya coba Indonesia tuh kan harus bener lihat kanan kiri ya kayaknya bener-bener. Soalnya bener. ada aja yang nyosot gitu, yang dia tuh kenceng gitu. Emang beda Kayak ya. terus Iya kayak bener. untuk biaya taksi gitu ya. Kalau di Indonesia kan taksi ya lebih mahal dibandingin kayak Grab atau Gokar atau semacam gitunya lah ya. Tapi kalau di sana tuh terbalik, biaya taksinya lebih murah sih dibandingin yang kayak Uber. Mereka pakai Uber ya sama Gokar, bukan Gokar, Karim, sorry Karim namanya. Ya lebih mahal kayak bisa sih 2 kali lipat harganya untuk yang itu dibandingin taksi. Oh, tapi Mm. kalau misalkan naik bis kayak gitu kesering Kak? Oh, lebih sering itu sih. Biasalah anak Malu rantauan cari mahasiswa yang ya. murah lah. Bener-bener. Malu mahasiswa ya kayak. Terus pun Iya juga bener. kena rame kan kalau misalnya taksi ya sendiri agak ngeri juga sih. Cuma dibilang ngeri enggak sih, soalnya insya Allah aman. Soalnya kan di sana di mana-mana ada CCTV gitu. Bahkan di taksi itu ada 4 sih CCTV-nya kalau nggak salah kemarin. Hah? Taksi Kak. Iya, Taksi dapat CCTV. Satu mobil taksi itu dapat CCTV. iya gitu kayak di setiap Oh, cornernya gitu. Kalau apa? oh iya iya iya. Jadi insya Allah keamanannya terjaga sih insya Allah. Wah, baru tahu Kak. Masya Iya. Allah. Maklum kan saya di asrama. Oh iya. Oh, iya bener. Oke oke. Terus Terus eh, ada oh, kayak oh, apa? ada Sorry. lagi Kak. Ada sih beberapa gitu kayak misalnya Iya ini boleh lah, tentang lagi aku lah sharing-sharing lagi. maaf nih udah jadi panjang pula ceritanya. Iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Emang kalau kita tuh emang asik Kak emang. Oke, so gimana ya di sana itu aku juga sempat diikut kayak ada event gitulah kan event Hmm, nggak usah lah sebut namanya ya. Cuma iya. waktu itu sempat kaget gitu sih waktu di event itu kan aku kira udah lah misalnya kalau di luar negeri tuh udah biasanya kita udah pemikirannya oh on time ini itu kayak pokoknya nggak bisa telat sedikit pun atau gimana. Terus rupanya ke apa waktu ikutin event itu ada jam ngaretnya juga. Terus kayak kaget aku kok di sini juga ada jam karetnya kayak bisa lah tertunda acara itu sejam juga sih 11-12 kayak di Indonesia. Oh, itu acara kampus apa gimana Kak? Enggak, acara kayak semacam resmi gitu ya kalau nggak salah. Iya sih, soalnya kan juga ada orang luarnya juga sih waktu itu. Oh, iya 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 iya. Sip Sebut sip kalinya. sip. Terus kayak orang di sana tuh lebih individualis ya, nggak tahu sih kalau Mm-mm. misalnya untuk Iya. kakak. Cuma kalau di sini, kalau aku merasa bener-bener individualis kayak secara untuk kehidupan gitu di kamar sendiri ya, di kamar akomodasi nggak ada sih yang namanya saling main ke kamar Oh, kawan atau iya. gimana tuh no banget. Mereka paling nggak senang gitu. Oh gitu, paling nggak seneng.
gimana ya, kayak mereka lebih seneng sendirian gitu. Habis itu mereka lebih kayak anaknya yang biasa nonton Netflix, bisa tuh seharian nggak keluar kamar cuma nonton Netflix aja, kayak ih, betah. wah gila, betah kali orang ini, aku paling nggak bisa gitu, kayak wah gila. Oh, tapi kakak Shiva itu ini kan satu kamar itu sama orang-orang beda negara kan ya? Kalau itu, nah di akomodasiku ini kayak untuk kan dipisah nih cewek cowok. Nah kalau cowok itu bisa 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 satu orang berdua. Tapi kalau Oh, untuk yang cewek nggak, masih kurang tahu sih kenapa alasannya. Tapi wajib satu orang satu sih. satu orang satu. Oh, berarti Iya. bener-bener itu Heeh. tempat tidur, dia belajar satu orang satu gitu ya? Heeh, bener-bener Sangat iya. sekali ya. Iya. Iya, iya. Oh, tapi kalau misalkan kayak ketemu di jalan gitu biasa aja kan ya kayak sapa gitu kan ya? Nah kalau misalnya maksudnya sesama kawan kamar gitu ya. Hmm. Iya sih masih mau lah sapa gitu. Cuma kayak mereka lebih kurang senang berbaur lah. Kalau misalnya kan Indonesia ini kan budayanya kan kayak senang Iya, kali menegur apa sapa. ya menegur Iya, sapa tuh paling sampai. kuat gitu. Nah itu dia waktu di cerita di kampus itu kan kayak gimana ya, kebiasaan kebawa lah apa ciri khas orang Indonesia nih kan. Jadi kayak sering Iya, iya. sering aja sih tegur sapa, misalnya kayak security atau misalnya orang cleaner gitu, hello miss gitu, hello sir gitu aja sih gitu. Cuma awalnya mereka Hmm. nggak terbiasa sih, kaget gitu kan. Cuma oh iya, nggak, aku juga kaget waktu itu kayak mereka nggak balas. Cuma habis itu udah lama kemudian malah mereka duluan yang nyapa aku gitu. Jadi kayak oh oke. Okay. Iya, iya, iya. Oh, berarti emang Kak Syifa duluan ya yang biasanya tuh yang menyapa duluan tapi lama-kelamaan orang-orang pada nyapa Kak Syifa duluan gitu ya. Iya, jadi agak lebih situ. Oh, iya, iya, iya. Aku tuh di Emirates Aviation University itu masih Indonesia satu-satu yang di sana atau gimana? Um, Gimana nih Kak? Sejauh ini setahu aku ya, apa gimana sih bilangnya? Untuk secara apa nggak tahu ya untuk yang mahasiswa yang baru ini, cuma yang kemarin itu baru yang segedung itu untuk waktu itu sendiri sih. Oh, Apa orang Indonesia apa mahasiswa Indonesia sendiri termasuk staff ya, kalau nggak salah nggak ada juga sih orang Indonesia yang staff gitu. kalau untuk ini jurusan yang lain Kak, ada orang Iya, Indonesia juga? termasuk gitu sih, kayaknya nggak, belum ada nengok orang Indonesia di sekitar sih, cuma orang Malaysia aja, itu pun cuma dua ya kalau nggak salah, kemarin kenalnya dua atau ya dua gitu ya kalau nggak salah. Oh, iya, iya, iya. Tapi Oke. sempat ada orang Indonesia sih dulu, dengan apa dulunya sih sebelum aku Ya, masuk terus gitu ya. gitu. Mm. Oh, ya udah alumni ya. Udah alumni. Nah, oke Kak, nih sekarang aku mau nanya tentang ini ya, kampus Kakak nih, yang namanya Emirates Aviation University. Nah, itu Mhm. jurusannya apa aja sih Kak? Nah, di situ kayak ada untuk diploma, bachelor atau S1 sama S2 gitu ya. Ada Mm-mm. juga sih beberapa kayak kelas-kelas mungkin kayak entah untuk sertifikat atau gimana gitu, tapi aku ngebahas untuk yang S1 aja ya, bachelor. Ya, Jadi kalau siap. bachelor itu kayak ada tiga, dibilang grup enggak sih, fakultas ya? Ya kalau di Indonesia dibilang fakultas ya, ada fakultas Kak. engineering atau teknik, science, sama business administration. Jadi kalau Hmm. engineering itu ada aerospace engineering, avionics engineering, mechanical engineering, sama aircraft maintenance engineering gitu. Kalau misalnya Mm-mm. science ada dua sih, cuma dua, ada aeronautical engineering sama software engineering. Ya namanya engineering tapi apa nanti dapat gelarnya science sih. Terus kalau Oh, misalnya iya. untuk bisnis, ada aviation management sama global logistics and supply chain management. Itu aja sih untuk S1-nya. Wih, jurusannya seru-seru sekali lah kayak. Ini Eh, kakak teman-teman enggak, PI yang lulus SMA, yang jurusannya IPA sama IPS nih, boleh banget nih kayaknya nih masuk ke kampus Akashifa ini. ayo Karena temanin jurusannya aku di oke sini. banget. Iya tuh, Akashifa iya gitu. Ya, oke mudah-mudahan ada anak Indonesia yang menyusul Akashifa ya Kak. Amin. Amin. Nah, terus mau nanya nih Kak, sistem kuliah di sana tuh seperti apa sih Kak? Nah, kalau sistemnya sih, maksudnya gimana ya, sistem itu gimana sih secara keseluruhan Sistem itu? apa ya? Mungkin perharinya, sehari-harinya gimana mungkin? Masuk Ah, ke kelasnya mungkin gimana gitu? Berarti kalau misalnya sejauh ini, sejauh pengalamanku ini udah setahun, kayak misalnya
nggak tahu ya untuk jurusan lain, tapi kalau di jurusanku itu kemarin dalam seminggu itu nggak setiap hari masuk kelas gitu, ada bisa 4 hari atau cuma 3 hari waktu itu masuk kelasnya. Itu pun jam kelas di sana itu dari paling pagi jam 8 mulainya, terus paling terakhir kelasnya itu berakhir jam setengah 4 sih, jadi nggak terlalu malam gitu tuh, nggak terlalu lama. Terus itu pun di sana itu nggak kayak kalau dibandingin di Indonesia ya, maksudnya pelajarannya lebih sedikit sih. Kalau misalnya di Indonesia kan masih ada pelajaran-pelajaran lain gitu ya, misalnya kalau dengar-dengar dapat kabar mereka masih ada yang belajar tentang PKN atau bahasa Indonesia atau gimana gitu ya. Cuma kalau misalnya di sini, kalau di sini kayak atau di luar negeri ya gitu, lebih spesifik sih. Jadi jatuhnya cuma 4 pelajaran satu semester gitu, bisa 4 atau 3 aja gitu, atau 5 gitu tergantung. Satu semester gitu. Oh, berarti dikit juga ya? Iya, lebih sedikit gitu sih. Terus apa lagi, Kak? Dosen-dosennya gimana gitu? Baik-baik aja ya? Dosennya gimana ya? Masalahnya aku juga belum pernah kuliah di Indonesia ya, jadi agak susah ngebandingin gitu. Cuma kayaknya lebih, nah kalau di sana itu kayaknya gimana sih bilangnya, nggak bisa untuk penilaiannya itu ya. Kalau di Indonesia tuh masih ada yang kayak, kalau nggak salah ya, masih ada yang ditengok dari sisi ada yang sering masuk kelasnya, atau misalnya ada yang kurang baik sama dosennya tuh gimana gitu. Dosennya bisa lah pilih kasih gitu untuk ngasih nilai gitu kan. Kalau kalau nggak salah dengar gitu. Cuma kalau di tempatku ini kayak lebih lu mau sebaik apapun, mau serajin apapun, kalau misalnya nilai ujian atau nilai tugasnya buruk, ya buruk, nggak bakal dibantu gitu, benar-benar mutlak hasil itu. Berarti tergantung nilai orang ya, iya. Iya, jadi kadang suka kadang juga sering agak dengkel nengok ada murid yang kurang sopan atau gimana, cuma karena nilainya bagus ya bagus juga sih nilainya, mau gimana pun ya. Kalau misalkan nilainya tinggi aman ya? Iya, aman gitu, mau ya gitu lah. Ya begitu ya. Oke. Berarti kalau buat kegiatan kuliah kayak gitu itu pakai bahasa apa, Kak? Kalau itu di sana full English sih. Iya. Semua jurusan ya berarti pakai bahasa Inggris ya? Iya, karena swasta kan punya Emirates Airlines gitu, di bawah naungan Emirates Airlines. Emirates. Oh, ya, siap Kak. Nah, itu kira-kira Kak dari lulusan kampus tersebut atau enggak jurusan Kak Syifa nih, kira-kira prospek kerjanya apa sih Kak? Biasanya sejauh ini ya, kalau misalnya nengok dari cerita alumni atau gimana apa ya sekitar segitulah. Biasanya kerjanya dengan yang berkaitan sama jurusan yang kemarin dia ambil tapi kayaknya lebih banyak yang lari ke Emirates ya, karena kan ya kampusnya di Emirates gitu kan. Iya. Atau misalnya yang semacam begitulah gitu. Tapi juga ada sih yang mungkin kan di kampus ini kan misalnya kayak gimana sih bilangnya? Ada website kampus gitu kan. Jadi misalnya kampus ini sering ngasih informasi nih ke mahasiswanya, oh di sini ada lowongan kerja, sini ada ini. Jadi mungkin ngambil dari situ juga sih beberapa. Ih, baik sekali kampusnya. Oh, benar-benar informasi gitu ya. Ini ada lowongan kerja. Iya, kayak sering ngasih update gitu sih. Iya. Sip. Kalau Kak Syifa sendiri mau jadi apa cita-citanya nih? Targetnya? Targetnya teman-teman PPWI bakal ngedoain nih. Gimana ya? Baru belum terlalu belum terlalu kepikiran nggak juga. Cuma kayak kebayangnya itu kayaknya lebih kayak pengennya sih lanjut dulu S2 gitu, kayak pengen lanjut S2 gitu, atau misalnya karena untuk prospek kerjanya lebih pengen nyari yang kayak berkaitan sama Mars gitu sih, atau penelitian untuk yang ya kayak gitulah. Oke, ya siap Kak, mudah-mudahan rencana Kakak ke depan sukses ya Kak ya, lancar. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita ini Kak mau ngomongin tentang proyek ke Mars ini nih oleh negara Uni Emirat Arab. Waduh. Kenapa Kak Uni Emirat Arab tuh kirim satelit gitu? Kenapa sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya ngebahas tentang satelit secara general ya, saya yakin setiap negara punya satelit masing-masing. Soalnya kan satelit itu artinya itu kan
kayak maksudnya satelit secara umum itu untuk mendukung kelancaran telekomunikasi telepon gitu kan. Tapi karena ini ngebahas tentang satelit ke Mars gitu, itu karena apa Emirat Arab ini ingin mempelajari lebih lanjut tentang planet Mars sih, seperti kayak kalau ditengok dari objektif mereka tuh mereka lebih ingin mempelajari gimana sih struktur atmosfer di sana atau gimana musim dan iklim di sana itu gitu. Ya gitu sih. Iya, siap, Kak. Oh, gitu ya. Oh, kalau nggak salah selain Uni Emirat Arab ada negara lain nggak sih, Kak, yang ngirim satelit ke Mars? Oh, ada juga sih barusan ini kan kayak nah itu dia beberapa apa kan belakangan ini kan beberapa negara kayak di Amerika atau Cina gitu ada dua ya Amerika sama Cina deh lagi kayak semacam dibilang berlomba-lomba juga semacam mungkin lah ya semacam berlomba-lomba gitu kayak ngirim apa ngirim satelit atau roket ke Mars gitu jadi ya mungkin karena apa Emirat Arab juga ingin kayak mau membantu kontribusi penelitian ke Mars atau misalnya juga mau mau ikut berlomba itulah memajukan yang, teknologi ya. Iya teknologi sih. Jadi ya begitulah. Masih Kak Uni Emirat Arab menjalankan proyek ke Marsnya gitu. Seperti apa perjalanannya gitu? Mungkin aku bisa menceritakan. Gimana ya? Soalnya kayaknya kalau kemarin sempat nge-research kayaknya kurang banyak yang bisa dikoreksi infonya. Cuma sejauh ini yang saya tahu mereka sempat kerjasama dengan beberapa instansi gitu atau dengan beberapa negara kayak misalnya untuk peluncuran untuk mengirim satelit punya mereka itu mereka bekerja sama dengan Jepang gitu kan untuk biar jadi Jepang kayak menggunakan roket mereka untuk mengirim satelit satelit Emirat Arab itu ke Mars. Terus misalnya untuk communicate dengan itunya dengan satelitnya itu waktu ketika sudah di Mars itu Emirat Arab bekerja sama dengan NASA karena kan ya NASA lebih pakar gitu lah. Soalnya kan udah banyak iya benar-benar. Oh gitu. Oh berarti pelaksanaan ke Mars ini berarti itu dilaksanakan oleh pemerintahnya langsung atau ada instansi lain? Kalau itu misalnya kalau kayaknya lebih ini sih lebih ke ya itu apa sih tadi apa sih pemerintah ya pemerintahnya gitu sih. Oh pemerintahnya berarti ya? Benar-benar. Ya. Nah berarti kan kata kakak kan itu bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya. Nah mungkin kampus kakak itu kerjasama nggak sih dalam proyek tersebut gitu? Nah kalau itu gimana ya sejauh yang saya tahu kayaknya untuk proyek ini belum pemerintahnya itu belum ada bekerja sama dengan kampus di Emirat Arabnya itu ya kalau misalnya untuk proyek ini gitu soalnya kan karena masih lebih kayak lacking gitu sih kalau dari kampus-kampus gitu kan cuma mereka sempat kerjasama dengan universitas di Amerika sih seperti Colorado Boulder, Arizona State University sama University of California Berkeley gitu sih. Oh iya sip. Oh mungkin pertama kali juga kali ya kak ya? Benar gitu. Benar. Ya terus nih kira-kira nih apa sih harapan dari peluncuran proyek Mars ini gitu? Seperti yang udah dibicarakan sebelumnya itu kan mereka mengirim satelit ini untuk mempelajari lebih jelas tentang Mars gitu kan kayak cuaca, atmosfer sama iklimnya gitu. Terus mereka juga kebetulan Emirat Arab ini juga ada planning sih, ada project bukan dibilang project terbaru enggak, cuma kayak ada project selanjutnya kalau misalnya misalnya semacam sukses gitu dapat informasi berhasil dapat informasi lebih jelas ini itu apakah Mars itu memungkinkan bisa dihuni atau gimana mereka mau lanjut dengan project yang namanya Mars 2117 sih ya itu artinya kayak tahun 2117 itu direncanakan ada orang dari Emirat Arab udah bisa tinggal di situ sih gitu. Dahsyat emang. Ya nggak apa. Ya mudah-mudahan berhasil lah kayak proyek ini ya kayak. Amin insyaallah. Kira-kira Indonesia bisa gak sih ngirim satelit ke Mars seperti Uni Emirat Arab dan negara yang lainnya?
Wah, pertanyaannya menarik kali. Iya, Em, iya. Menurut saya nggak menutup kemungkinan bisa sih kalau pemerintah Indonesianya juga mau mendukung proyek seperti ini ya gitu. Cuma Hmm. untuk sekarang setahu saya kayak dari 8 ya kalau nggak salah apa sih namanya 8 ya. 8 kayak sedang Oh, 8, ya. lagi fokus ke proyek membangun apa sih bandara antariksa ya di Papua. Jadi kayaknya lebih fokus ke situ dulu Oh, sih. Heeh. oh gitu. Oh, aku baru tahu. Iya. Mungkin PPWI yang baru tahu ternyata ada proyek pembangunan bandara ya di Papua ya. Iya, proyek bandara bukan sih, Kak? Bandar antariksa sih ya Oh, kayak bandara gitu. antariksa. Wow. Heeh. Iya, iya. Siap, Kak. Nah, ya, alhamdulillah nih podcast kita akhirnya tentang bagaimana perjalanan Kak Syifa ini sampai ke Uni Emirat Arab, bagaimana kehidupan di sana, dan tentang peluncuran proyek Mars ini alhamdulillah mudah-mudahan sudah tersampaikan semua ya Kak ya. Iya, Dan Syaf. insya Allah mudah-mudahan sahabat PPI Uni Emirat Arab dari hasil podcast ini mengambil pelajaran lah atau mengambil informasi baru tentang kehidupan kuliah dan juga proyek ini gitu. Oh iya, makasih ya Kak Syifa ya atas informasinya. Iya, sama-sama. Ya, siap-siap. Nah, mungkin apa nih ada beberapa sepatah dua kata mungkin untuk PP Uni Emirat Arab gitu. Em, aduh, apa ya? Kayak sepatah kata gimana ya, maaf ya. Kenapa? Tuh gimana ya? Mungkin kesan atau apa ya atau harapan dari PP Uni Emirat Arab gitu. Ya, semoga lebih berkembang terus ya semoga makin banyak sih yang join PPI Uni Uni Emirat. Emirat Arab. Ya, oke. Oke, amin Kak. Terima kasih ya Kak. Buat teman-teman PP Uni Emirat Arab bisa bisa follow nih Instagram PP Uni Emirat Arab dengan nama PPI_UAE. Dan juga kita ada channel YouTube-nya juga namanya PPI UAE. Nah, di situ insya Allah di kedua akun itu terdapat berbagai macam konten atau berbagai macam informasi yang insya Allah bermanfaat kayak gitu. Oke, Sobat PPI semuanya, ya terima kasih banyak yang telah mendengarkan podcast ini sampai akhir dan semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Kak Syifa, kita ini dulu ya. Ini dulu, yel dulu ya, bukan yel. PP Uni Emirat Arab. Oke, PP Uni Emirat Arab berkontribusi Berkontribusi untuk untuk negeri. negeri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.